Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, jadi sekarang jadwalnya kita tutor kimia dasar untuk persiapan UAS hari Kamis ya. Nah, jadi kemarin tuh udah dapat UAS tahun kemarin dan ternyata itu kan ada 5 nomor. Ternyata nomor 1 sama nomor 2-nya itu sama kayak UTS-nya. Yang nomor 1 itu tentang kemolaran fraksi mol gitu, sama kayak nomor 1 UTS yang kemarin yang dibahas. Sama nomor 2-nya itu tentang laju reaksi. Nah, itu satu tipe sama soal UTS yang kemarin udah dibahas, jadi nggak bakal dibahas lagi di yang sekarang. Mungkin bisa lihat lagi aja rekaman yang UTS kemarin kalau misalnya masih ada. Sama kemarin kan ada juga dikasih jawabannya PPT-nya, mungkin bisa dilihat lagi di situ. Jadi bakalan dibahas. Jadi malam ini bakalan bahas eh di 3 soal, 3, 4, 5. Jadi nanti bakalan gantian, nomor 3 bakal sama gua, 4 sama 5-nya nanti bakalan gantian sama Kak Herlan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini soal nomor 3 tentang pH. pH larutan metilamin CH3NH2 merupakan senyawa turunan amonia yang bersifat basa lemah. Diketahui Kb metilamin adalah 4,4 kali 1,4. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan metilamin sebagai basa lemah dalam air. B. Hitung pH larutan metilamin 0,5 molar. C. Hitung pH larutan yang dihasilkan jika 50 ml larutan metilamin 1 molar dicampur ke dalam 50 ml larutan HCl 1 molar. Dan keempat, di antara ketiga senyawa berikut, tentukan senyawa mana yang paling basah. Ada metilamin, etilamin dengan pKb 3,19, dan NH3 atau amonia dengan pKb 4,74. Nah, yang pertama reaksi antara metilamin. Jadi, yang pertama kan reaksi menunjukkan metilamin sebagai basa lemah dalam air. Jadi, ya tinggal teman-teman tinggal reaksiin aja sama air atau H2O. Jadi, CH3NH2 bentuknya aqueous plus H2O liquid. Jadi CH3NH3 plus OH- karena dia basa. Jadi ada OH-nya. Ya. Nah, yang kedua, hitung pH larutan metilamin 0,5 molar. Nah, pertama kita akan cari nilai OH- terlebih dahulu karena dia basah kan. Baru dimasukkan ke dalam rumus pOH untuk mencari nilai pH larutan. Ini harus teman-teman ingat kalau rumus dari OH- itu adalah akar dari M kali KB. M-nya kan udah diketahui dari soal 0,5 dan KB dari metilaminnya 4,4 kali 10 pangkat 4. Ini nanti teman-teman kali dan akarin itu nanti dapat segini 1,483 kali 10 pangkat 2. Terus kita masukin ke POH-nya. Gimana rumus POH itu kan min log OH-. Nah, masukin aja OH- nanti kan udah dapat. Jadi min log 1,483 kali 10 pangkat 2. Nah, secara matematis kan 2 dikurang
2 dikurang log 1,483 kan. Jadinya nanti didapat pH-nya 1,828. Nah, ingat kalau misalnya pOH, kalau misalnya pOH untuk mencari pH-nya itu, jadi dia 14 dikurang pOH, di mana 14 dikurang 1,828, jadi hasilnya pH dari metilamin 0,5 M itu adalah 12,172. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, hitung pH larutan yang dihasilkan jika 50 ml larutan metilamin 1 molar dicampur ke dalam 50 ml larutan HCl1N. Nah, jadi yang pertama-tama kan ada dicampurkan, jadi kita ini reaksikan dulu metilamin sama HCl. Jadi dia kan sama-sama 50 ml dan sama-sama 1 molar kan. Jadi nanti tuh bakalan sama gitu kan, jadi sama-sama habis nih, karena dia di sini tuh gitu ya, di sini satu, di sini satu kan. Tuh, jadi dia bakalan habis gitu. Jadi membentuk garam CH3 NH3Cl. Dimana karena ini adalah campuran antara basa lemah dan asam kuat, HCl kan asam kuat ya. Nah, jadi dia terbentuklah garam bersifat asam. Dengan KB-nya tadi kan KB CH3NH2 itu 4,4 kali 10⁴. Nah, terus ini molaritas garamnya itu 0,5 M didapat dari apa ya? Yang perbandingan gitu loh, perbandingannya. Jadi yang apa? Volume diketahui per volume ditanya dikali molar diketahui gitu. Pakai perbandingan aja. Jadi didapat 0,5 tuh. Sehingga jadi kita masukin karena dia bersifat asam, garam yang bersifat asam, jadi kita pakai H+. Nah, dimana kan kita nggak ada Ka-nya nih, jadi kita ada Kb, jadi dimasukin aja ke rumus yang akar dari Kw per Kb dikali garamnya atau molaritas garamnya, dimana Kw ini kan yang apa ya namanya, kalau nggak salah tuh kayak ketetapan air, kalau nggak salah itu nilainya 1,10 14 per 4,4 kali 10⁴. Nah, tinggal dioperasiin aja, nanti dapat hasilnya 2,38 kali 10⁻⁶. Nah, dengan pH-nya kan langsung kan, pH-nya min log H+, jadi dimasukin aja min log 2,38 kali 10⁻⁶, min 6, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya ya sekitaran ini sih, 5,623. Oke, kita lanjut ya. Ini yang pertanyaan terakhir. Di antara ketiga yang berikut, tentukan yang mana yang paling biasa antara metilamin, etilamin, dan NH3 atau amonia. Nah, ingat bahwa PKB itu adalah sama aja sama min log KB. Kalau sebaliknya, kalau PKA itu sama dengan min log KA. Dimana semakin besar atau tinggi nilai PKB, maka semakin lemah kekuatan basa. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil atau semakin rendah nilai PKB-nya, maka semakin kuat basanya gitu. Nah, jadi metilamin kan memiliki KB 4,4 kali 10⁴. Jadi kita ubah dulu nih ke dalam bentuk PKB-nya. Jadi min log KB, jadi min log 4,4 kali 10⁴, 4 kurang log 4,4, jadi didapat PKB dari metilamin itu 3,35. Dan etilamin PKB-nya 3,39, dan NH3 kemudian memiliki PKB 4,74. Jadi karena semakin besar atau semakin tinggi nilai PKB-nya, itu makin lemah kekuatan basanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa urutan
Udah sih, segitu aja. Mungkin kalau misalnya yang tentang larutan asam basa kayak gini, nggak perlu teman-teman apalin sih kayak yang basa kuat yang mana, basa lemah yang mana. Cuma pasti kan tahu lah kayak beberapa yang eh, common aja gitu kayak HCl, NH3, terus NaOH, terus cuka dan segala macam. Itu terus ini sih paling yang agak bingung tuh kayak yang di soal mercek yang kayak harus direaksiin dulu lah. Ini kan kebetulan karena dia habis semua. Kalau misalnya nggak habis semua, ya harus di ini lagi kan apa? Harus di ini apa? Harus dimodif lagi nggak bakalan kayak gini juga gitu. Jadi harus banyak-banyak latihan. Biasanya kan dosen-dosen juga ngasih soal latihan kan sebelum UAS. Itu sama baca-baca lagi aja materi yang dikasih dosen. Kalau misalnya kalau nggak ngerti, kan ini kan juga masih pelajaran SMA kelas berapa ya? Kelas 11 ya, kelas 11. Jadi dibaca-baca aja. Oke, jadi mungkin segitu dulu kalau dari gua. Kita lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Mungkin ke kepada Herlan. Oh, baiklah. Makasih pada Kak Au. Mungkin gua presenting dulu ya. Oh ya, udah kelihatan belum yang di presenting ini? Udah lan. Oke. Nah, mungkin mungkin gua loncatin dulu ya buat nomor 4. Soalnya gua rada lupa juga sih materinya. Dan mungkin buat nomor 4 ini ntar mungkin gua bikinin videonya, terus gue SS-in udah kayak kunci jawabannya gitu. Soalnya yang nomor 5 gue juga bikin di kertas sih, dan gue SS gitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ke nomor 5 ya. Nah, gue bacain soalnya. Sebuah sel galvani disusun menggunakan 2 elektroda berikut. Yang pertama, logam aluminium yang dicelupkan ke dalam larutan Al3+. Terus yang kedua, logam Pb yang dicelupkan ke dalam larutan Pb20. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam dan kedua elektroda dihubungkan dengan kawat tembaga. Diketahui nilai Pb20-nya itu minus 0,126 volt. Terus yang untuk EAL-nya itu minus 1,662 volt. Untuk ARAL-nya itu 27 gram per mol sama PB-nya 207 gram per mol. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke yang A. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dan reaksi sel dari reaksi yang spontan. Nah, sekarang masuk ke bagian A. Yang A itu kan yang ditanyain reaksi pada katoda sama anoda duluan tuh. Nah, jadi buat clue katoda sama anoda itu, kalau katoda nilai E-nya yang bernilai besar gitu. Kalau anoda nilai E yang bernilai kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman pas di ujian nanti apa ya kayak nih ketemu apa ya bukan diketahui nilai voltnya. Nah, jadi teman-teman ya tinggal bikin aja gitu reaksinya. Reaksi katoda itu ya reaksi yang reduksi, kalau anoda itu yang oksidasi. Nah, gitu. Jadi kalau reaksi katodanya ya lihat yang paling besar di sini minus 0,126 Pb. Jadi Pb2+ larutan
plus 2 elektron menjadi Pb solid gitu. Nah, dan buat anodanya ya Al menjadi ion Al3 plus 3E 3 elektron maksudnya, sorry. Nah, buat reaksi sel dari reaksi yang spontan, ini gue agak rada lupa sih, tapi yang setahu gue reaksinya ya seperti ini gitu. Yang Al plus 3Pb2 plus menjadi 2Al3 plus ditambah Pb ya, dan tambah Pb. Dan kalau teman-teman pengen nambahin elektronnya juga bisa di sini. Di sini 6 elektron. Sorry ya. Ini 6 elektron juga gitu. Jadi apa ya? Buat reaksi ini ntar bakalan berguna nanti di pembahasan nanti gitu, pembahasan selanjutnya gitu. Nah, itu sih teman-teman buat 5A. Mungkin kita lanjut lagi ke yang 5B. Ntar gua baca lagi yang atas. 5B itu tuliskan notasi sel Galvani di atas, terus hitung potensial sel standar atau NO sel spontan. Nah, ya itu kalau misalnya kalau di materi kimia ini ya notasi selnya itu ya di sebelah kiri anoda, di sebelah kanan katoda gitu. Ya jadi tinggal dimasukin aja gitu. Ya kayak gini lah. Nah, Al terus ion Al3 plus garis 2 Pb2 plus garis 1 Pb gitu. Itu notasi selnya. Dan buat NO selnya rumusnya itu E katoda dikurang E anoda. E0 katoda dikurang E0 anoda gitu. Bisa juga ya E0 yang direduksi dikurang E0 yang dioksidasi, atau bisa juga E0 yang besar dikurang sama E0 yang kecil. Sorry. Nah, gitu. Jadi ya teman-teman tinggal itu aja sih, kayak ngelihat soal aja. Di soal yang diketahui apa gitu. Ya intinya ya kayak tadi, kayak yang di 1A itu ya katoda yang bernilai besar, anoda yang bernilai kecil. Gitu sih. Jadi minus 0,126 volt dikurang minus 1,162 volt. Jadi hasilnya 1,036 volt. Mungkin bisa dicek ulang ya sama teman-teman kalau misalkan ada yang pengen nyoba gitu. Dan kalau hasil gue salah mungkin ya kayaknya nggak salah sih, soalnya gue pakai kalkulator tadi. Nah, mungkin kita lanjut ke C. Tentukan arah aliran elektron dari sel Galvani di atas. Nah, yang setahu gua, buat arah aliran elektron itu alirannya bergerak dari anoda ke katoda. Ya tinggal dibikin aja ya. Jadi aliran elektron tersebut bergerak dari Al ke Pb gitu. Itu sih. Dan buat D, jika konsentrasi Pb2 plus dan Al3 plus berturut-turut adalah 0,1 M dan 0,01 M, hitung potensial sel atau S-sel, bukan N0 sel. Kalau N0 sel tadi itu ya potensial yang standarnya, sedangkan ini ya bukan yang standar pada suhu 25 derajat Celcius. Ini kalau teman-teman, gue juga lupa sih materinya apa, ya ada apa ya, ada persamaannya itu. Nah, ini gue juga lupa sih nama persamaannya. Jadi rumusnya itu S-sel sama dengan N0 sel dikurang 0,0592 per N dikali log C. Jadi N itu apa ya? N itu berapa sih jumlah elektron yang disalurkan gitu dari anoda ke katoda itu. Terus kalau yang QC ini ya apa ya?
gue bilangnya dalam keadaan setimbang gitu. Konsentrasi dalam setimbang. Gue juga bingung sih bilangnya apaan. Intinya ya QC ini ya harus setimbang lah gitu. Nah, kita lanjut ke ini, kita masukin angkanya. N0 sel itu tadi kan 1,036. Nah, dikurang 0,0592 per 6. Nah, alasan gue bikin 6, N itu harus apa ya? Harus seimbang ya kiri sama kanan gitu. Makanya tadi gue bikin setimbang kiri kanan ya karena itu. 3 di sini, 2 di sini, biar setimbang aja gitu. Karena kalau misalnya ditaruh 1 di sini, taruh di sana, ya apa ya, aliran transfer elektronnya itu nggak seimbang, nggak seimbang gitu. Makanya gue seimbangin dulu. Nah, per 6 log nih log AL3 plus pangkat 2 karena dalam kondisi setimbangnya 2, terus PB2 plusnya 3. Nah, jadi PB2 plus pangkat 3 ini pangkat 2. Nah, tinggal dimasukin deh nilai-nilainya. 1,036 V dikurang 0,0592 per 6 dikali log 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 kali 10 pangkat min 3 gitu. Oh iya, sebelum gue ngelanjutin, kalau misalnya gue ada yang salah, tolong ditegur aja ya. Soalnya gue udah lumayan lama lah pelajaran kimia ini, jadi mungkin ada kelupaan atau kesalahan gitu, mungkin aja gitu. Dan kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen apa ya kayak betulin gitu, ya dipersilakan banget kok gitu, biar lebih benar aja gitu. Gitu sih. Nah, gue lanjut lagi. 1,036 dikurang 0,0592 per 6 dikali log 0,1. Nah, log 0,1 itu min 1 buat jadi di kalkulator. Dan hasilnya itu 1,458 volt. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin gue lanjut. Oh iya, BTW teman-teman ada yang kurang paham nggak mengenai 4 bagian soal ini? Kalau misalnya ada, langsung diinterupsi aja ya gitu. Kak, tanya dong gitu. Langsung aja, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Gitu sih. Nah, sekarang buat E. Nah, sel galvani di atas akan menghasilkan arus konstan sebesar 10 mA selama 1 jam. Hitung pertambahan massa di dalam Mg di katoda. Nah, kalau nggak salah gue nih, yang untuk pertambahan massa ini pakai hukum-hukum Faraday gitu. Tapi gue lupa sih. Dan gue cuma ingat rumusnya doang. Nah, buat rumusnya itu W sama dengan ME dikali I dikali T per 96.500. Nah, ME itu ini AR apa ya, kayak AR dari yang pengen pengen dicari lah gitu. Soalnya kan yang dicari itu gue lupa sih, nggak sampai habis juga bacanya. Oh ya, yang diminta itu kan di katoda tuh. Nah, yang di katoda ya PB gitu. Makanya yang dimasukin itu PB. Kalau misalkan di anoda ya pilih yang anoda juga gitu. Makanya di sini ARPB dibagi sama biloxnya. Biloxnya berapa sih? Biloxnya itu ya bukan bilox secara keseluruhan ya, kayak persatuan aja gitu. PB plus 2, PB 2 plus itu, PB itu berapa sih biloxnya? 2 plus kan, dibikin 2 aja gitu. Gitu teman-teman. Nah, terus kemudian dikali sama I-nya itu 10 mA jadi 10 kali 10 pangkat min 3 ampere. Diubah ke ampere dulu. Dan buat 1 jam itu diubah ke detik. Soalnya di sini kan rumusnya itu rumus ini yang 96.500 itu
ampere per detik kalau nggak salah. Itu. Nah, kemudian masukin rumusnya sesuai yang diketahui. Ini tadi 207 per 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 3.600 dibagi sama 96.500. Dan hasilnya itu ya 0,039 gram. Gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang pengen ditanyain nggak? Ya mungkin sekitar materi tadi gitu. Ada yang pengen ditanyain? Kalau misalnya kayak kayaknya ada nih Kak soal yang apa ya semateri sama itu gitu. Boleh juga sih gitu. Soalnya kan cuman 2 soal nih. Soalnya kami kemarin juga bingung gitu. Nyari soalnya di mana gitu. Kayaknya cuman ya 3 soal terus sisa 2 soal gitu. Ntar 1 soal lagi gua kirim nanti gitu. Mungkin nanti malam atau besok pagi gitu. Beserta video sama SS-nya gitu. Itu sih. Ada yang pengen ditanyain nggak sampai di sini? Halo teman-teman, masih pada hadir kan? Halo? Masih, Kak. Ya. Jadi gimana? Ada yang pengen ditanyain nggak? Kalau misalnya emang enggak, ya mungkin kita tutup aja dulu. Gitu. Kalau misalnya masih ada yang tanyain, dipersilakan. Ya udah karena nggak ada lagi yang apa ya? Kalau nggak ada lagi yang apa ya? Maksudnya kalau nggak ada yang bertanya gitu, mungkin gue sama Aul pamit undur diri dan mau nutup Gmail ini. Apabila ada kata-kata saya dan Aul salah gitu, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bang. Kak.